Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Desi kangen nih sama kalian. Tapi Kak Desi pengen tahu nih, waktu di rumah sama main sama teman-teman masih jaga jarak nggak? Ya, kita harus tetap jaga jarak ya, terutama pakai masker, kemana-mana harus pakai masker. Oke? Yes, anak pinter, anaknya Tuhan. Oke, sekarang kita mau ibadah. Duduk yang manis, jangan sambil lari-larian, jangan sambil makan, apalagi main gadget terus tidur-tiduran. Stop. Ya, kita mau menghormati hadirat Tuhan. Duduk yang manis, ikuti ibadahnya. Saatnya ujian, kita memuji. Saatnya kita mau menyembah, kita sembah Tuhan. Saat firman Tuhan, kita duduk tenang dan dengarkan firman Tuhan. Mama Papa silakan dampingi anak-anaknya. Dan setelah selesai khotbah, tanyakan isi khotbah tersebut biar anak-anak tetap mengingat apa firman Tuhan tersebut. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Jumpa lagi di ibadah online Cibubur Times Square nih. Dengan Kak Desi dan Kak Citra. Apa kabar semuanya? Apalagi habis ujian nih. Ujian apa Kak Desi? Mereka ada yang ujian. Kemarin ujian dari hari Senin, tapi ada juga yang ujian dari Jumat ini nih sampai minggu depan. Oh, Adik-adik tetap tenang. Pokoknya kalau apapun yang terjadi, kalau kalian pusing atau lihat soalnya susah, kalian doa aja. Ingat-ingat apa yang kalian pelajarin, pasti Tuhan kasih hikmat buat hari ini pelajarannya. Oke. Tapi jangan lupa nih, tetap ya walaupun ujian kita harus ibadah. benar Ya Kak kan? Desi. Apalagi Tuhan Yesus manggil kita, benar nggak? Benar Kak. Kalau dipanggil harusnya kita jawab apa Kak? Ya Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, saatnya kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengerin firman Tuhan. Kita mau doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, sikapnya yang baik. Gak usah jalan-jalan lagi, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh ada, itu suatu anugerah daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah Bapa hari ini kami memulai ibadah kami, biar Engkau yang beracara Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu boleh memenuhi setiap rumah di mana ibadah ini ditayangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya, amin. Yuk adik-adik yang namanya dipanggil sama Tuhan Yesus harus jawab iya. Yes. Oke Kak Citra, Oke Kak Desi. kita sama-sama nyanyi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Coba Bapak.
dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya. Adik-adik masih mau memuji Tuhan? Masih dong, Yang masih Kak. memuji Tuhan katakan yes. Yes. Kenceng, pasti Kak Desi yakin tuh semua pada berdiri bilang yes gitu Kak. Iya, Kenceng. benar, Kak. Tapi adik-adik, Kak Desi mau kita belajar satu lagu nih. Kalau kita Apa itu, dihina, diolok, jangan langsung sakit hati, jangan langsung nangis, jangan cemberut, jangan langsung ngadu ke papi, Wah. aku diomelin sama dia ngatain aku. Enggak, jangan begitu. Yuk, sama-sama kalau kita dihina dalam keadaan apapun, tetap kita harus Tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi ya. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yesus dalam rumahku, yang senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita belajar bahasa Inggrisnya ya adik-adik. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Ada sukacita adik-adik, sukacita nggak Kak? Sukacita dong Kak Desi. Yuk, saatnya kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Duduk Ya. sikap yang manis adik-adik. Kita mau sembah Tuhan Yesus ya. Wanita mengurapiku, menangis di bawah kakimu.
Bapa, Engkau telah menyertai kami Tuhan dari mulai awal, pertengahan, bahkan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan, agar kami tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Halo adik-adik. Halo kakak, Kenapa wajahnya pada murung? kami sedih dan takut. Takut kenapa? Kami takut virus corona ini nggak berhenti-berhenti. Oh ya, Kami tidak bisa sekolah. Kami juga tidak bisa ke mall, jalan-jalan, dan juga liburan. oh begitu. Nah, hari ini kita akan belajar cerita tentang firman Tuhan mengenai seorang tokoh yang pemberani adik-adik. Adik-adik mau dengar? Kita belum sapa teman-teman yang di rumah. Oh iya. Halo teman-teman. teman-teman. Apa kabar semuanya? Pasti baik. Oh, biasa. Yes. Yes. Sudah siap semua dengan ceritanya? Sudah. Mari kita dengarkan cerita firman Tuhan. Menyeberang sungai Yordan, haleluya. Meski banyak rintangan, haleluya. Menyeberang sungai Yordan, haleluya. Akhirnya kita menang. Menyeberang sungai Yordan, haleluya. Meski banyak rintangan, haleluya. Menyeberang sungai Yordan, haleluya. Akhirnya kita menang, haleluya. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal.
Arti dari kedua belas batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Nah, adik-adik, kita firman Tuhan tadi diambil dari Perjanjian Lama. Kita belajar dari seorang tokoh yang bernama siapa? Yosua. Nah, adik-adik, Yosua ini dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Yosua menggantikan Musa ketika Musa sudah meninggal. Nah, adik-adik, Yosua juga mengalami ketakutan loh, seperti yang kalian alami. Karena Yosua harus membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Apalagi saat itu Yosua harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, bangsa Israel itu kan banyak sekali adik-adik yang dibawa oleh Yosua. Ada dari anak-anak, orang tua, orang dewasa. Yosua pasti merasa khawatir. Bagaimana cara membawa mereka untuk menyeberangi sungai Yordan? Tapi adik-adik, Yosua percaya kepada siapa? Tuhan. Yosua tidak fokus kepada masalahnya, tapi Yosua fokus kepada Tuhan. Yosua mempunyai Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Begitu juga kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik juga, kalau adik-adik merasa takut, adik-adik jangan fokus kepada masalah yang kita hadapi, tapi fokus kita kepada Tuhan. Ingat, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Apapun pasti mungkin di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kakak tutup cerita firman Tuhan ini, kita akan membaca satu ayat dari Perjanjian Lama. Ayo, kitabnya diambil. Kita buka di Yosua 1 ayat 9. Nah, Nikola sedang dibacakan Yosua 1 ayat 9. Baik kakak. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Nah, adik-adik, kemanapun kita pergi, Tuhan selalu menyertai kita semua. Nah, jangan lupa untuk terus berdoa, untuk membaca Alkitab, selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Nah, Pentakosta ketiga artinya adalah yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan pergi menenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, marilah kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami semua berdoa buat bangsa Indonesia, biar bangsa Indonesia ini dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia ini akan terbebas dari virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para gembala kami, biar para gembala kami diberkati selalu, dilindungi selalu ya Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa buat teman-teman, biar teman-teman diberi kesehatan dan perlindungan juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih terus baik, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa minggu depan tetap ibadah jam 1 siang ya adik-adik. Oke, kalau gitu kita sudah dulu Kak Citra. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina